Ekonomi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asni, NIM 19 1708, Prodi Tadris IPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, NIM 19 Prodi Tadris IPS. Di sini kami akan membahas sedikit tentang persyaratan dasar dan permasalahan dasar di negara berkembang. Tujuan pembelajaran: 1. Perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 2. Tujuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. 3. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kata pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi sering beriringan, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa dalam suatu masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu proses perubahan menuju ke arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, perbedaan keduanya yaitu pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan PDB dan pendapatan per kapita saja, sehingga bersifat kuantitatif. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi saja, melainkan pada bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga bersifat kualitatif. Kedua, tujuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara garis besar untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk 1. Pendapatan nasional, yaitu jumlah seluruh pendapatan masyarakat. Adapun metode perhitungan. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan. 1. Pendekatan produksi. Melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional yang dihasilkan adalah nilai tambah dari setiap produksi barang dan jasa, sehingga mendapatkan rumus seperti ini. Y sama dengan Q1 kali P1 ditambah Q2 dikali P2 dan seterusnya. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan harga, dan Q sama dengan kuantitas. 2. Pendekatan pendapatan. Jadi, pendekatan pendapatan itu menjumlahkan pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi dalam 1 tahun. Nah, jadi rumusnya yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan rent atau sewa, W sama dengan wages atau upah, I sama dengan interest atau bunga modal, P sama dengan profit atau laba atau biasa disebut dengan keuntungan. 3. Pendekatan pengeluaran. Jadi, pendekatan pengeluaran itu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Jadi, muncullah rumus berikut ini. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan consumption atau konsumsi, I sama dengan investment atau investasi, G sama dengan government atau pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. 2. Pendapatan per kapita, yaitu 1
rata-rata pendapatan masyarakat. Rumusnya yaitu pendapatan per kapita sama dengan PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Contohnya seperti ini. 3. Persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Fokus kekuatan dari dalam untuk berkembang. Yang dimaksud dengan kekuatan dari dalam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. Jadi harus ada kehendak untuk menaikkan taraf untuk masyarakat tersebut. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar masyarakat, misalnya bantuan luar negeri, belum tentu menjamin terus berkembangnya perekonomian. Paksa dan pengaturan lembaga-lembaga masyarakat untuk perkembangan harus tumbuh dari masyarakat sendiri. Faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar modal investasi akan sangat membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Untuk mengatasi hal ini, maka investasi harus ditidakkan sehingga faktor produksi dapat digunakan sepenuhnya. Caranya adalah sebagai berikut. Mengganti bentuk-bentuk organisasi sosial ekonomi. 2. Memberikan kesempatan untuk produktivitas pada tingkat teknik yang ada. 3. Penjualan produk diperluas. 4. Keadaan monopoli harus dikurangi. 5. Pasar kapital diperluas. 6. Kredit dipermudah bagi petani-petani dan pedagang kecil. 3. Akumulasi kapital. Akumulasi kapital terjadi apabila sebagai dari pendapat ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dari pendapatan di kemudian hari. Sodaro 1999. 1. Akumulasi kapital merupakan faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi. Akumulasi dapat berwujud kenaikan dalam volume atau hubungan real, sehingga sumber-sumber yang semula untuk tujuan-tujuan konsumtif dapat diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. 4. Kriteria dan arah investasi. Untuk mengalokasikan kapital perlu diadakan kriteria untuk arah investasi. Kriteria tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Kriteria umum investasi adalah mengenai produksi sosial marginal yang tertinggi untuk perkembangan lebih lanjut. Kapital dan stabilitas. Setiap masyarakat dalam suatu negara mempunyai batas kemampuan penyerapan kapital dikarenakan oleh ketersediaan faktor produksi komplementer yang bekerjasama dengan kapital dan syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Pada umumnya, keterbatasan kapasitas untuk menyerap kapital di negara berkembang disebabkan oleh 1. Kurangnya teknologi. 2. Kurangnya tenaga ahli. 3. Kurangnya mobilitas faktor produksi. 4. Kurangnya tenaga kerja terampil. 5. Terbatas jumlah tenaga kerja terampil mengakibatkan turunnya produksi modal marginal, yaitu produktivitas yang dapat ditinggalkan seperti nilai dan lembaga yang ada.
di mana nilai dan lembaga disebut yaitu nilai yang non ekonomi. Kemudian itu konsekuensi kriteria ekonomi dan investasi juga tidak cukup untuk digunakan sebagai patokan kebijaksanaan investasi, dan untuk menggunakan mesin-mesin kompleks juga dibutuhkan orang yang kreatif dan berpengaruh umum. 4. Permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ketimpangan pendapatan. Nah, ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang merupakan ketimpangan yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang karena adanya jarak sosial di dalam masyarakat. Kemudian pekerjaan juga sangat berpengaruh pada pendapatan yang diterima. Seperti halnya orang yang memiliki pekerjaan atau jabatan yang tinggi dibanding dengan orang yang memiliki pekerjaan atau jabatan yang rendah atau bahkan tidak bekerja sama sekali, itu sangat berbeda. Nah, ketimpangan yang dimaksud adalah status perbedaan ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Misalnya pada hal pekerjaan, ada orang yang pekerjaannya tinggi, ada juga orang yang pekerjaannya rendah, bahkan ada orang yang tidak bekerja atau pengangguran. Itu adalah kemiskinan. Kemiskinan di negara yang sedang berkembang merupakan masalah yang sulit diselesaikan. Meskipun negara-negara sudah berhasil membangun ekonomi dengan pendapatan dan produksi yang tinggi. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan, dan kurangnya lapangan kerja. Nah, karena adanya faktor tersebut sangat berdampak pada masyarakat, seperti banyak pengangguran, tingkat kematian meningkat, dan pola sekolah. Kemudian masalah yang ketiga yaitu gap wajah pembangunan di negara maju dan negara berkembang. Pada negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian pendidikannya juga tinggi, distribusi pendapatan meningkat atau merata, kemudian tingkat pengangguran dan kemiskinan rendah, dan juga merupakan negara maju. Kemudian pada negara berkembang di mana pendapatan per kapita rendah, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan dan pengangguran yang semakin hari semakin meningkat, serta pendapatan per kapita yang tidak merata. Itulah tadi sedikit pemaparan kami mengenai persyaratan dasar dan permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara berkembang. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.